Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jemaat dikasih Tuhan, ini adalah keadaan di Taman Eden, di mana pada waktu itu Hawa belum ada, ya, baru Adam. Ya, Adam diberi perintah oleh Tuhan supaya dia sesungguhnya diberi kebebasan makan semua buah di taman itu. Tetapi ada larangan juga. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, ini ada larangan. Dan saya percaya bahwa apa yang disampaikan ke Adam ini juga sampai kepada Hawa. Ya, kalau kita baca lanjutannya kan baru Tuhan Allah ya berfirman tidak baik seorang manusia seorang diri akan diciptakan Hawa. Nah, setelah itu setelah berdua, di situ ada si ular tua yang menggodain Hawa. Nanti di pasal 3 saudara bisa baca di kejadian ini, yang akhirnya dikatakan bahwa diputarbalikkan lah ya, bahwa katanya nggak boleh makan semua buah di taman. Ya ini kan ya strateginya iblis, liciknya iblis untuk menjatuhkan manusia. Hawa awalnya masih bisa menjawab, oh enggak boleh kok, kecuali yang di tengah-tengah ini ya, kami merabanya aja nggak boleh ya, apalagi memakannya, kalau makan nanti mati. Si iblis itulah, si ular tua itu menggodainya lagi dengan mengatakan sekali-kali engkau akan mati, tapi engkau akan seperti Allah. Siapa sih yang ingin menyamai Allah? Nah, kita tahu bahwa iblis atau Lucifer ingin menyamai tahta yang maha tinggi. Nah, sebetulnya apa yang dikatakan si ular tua itu adalah keinginan si iblis supaya manusia itu dalam kuasanya. Karena keinginan iblis ingin dipuja. Ya, ingin menyamai yang maha tinggi. Maka diungkapkan, kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Loh, ini kan satu hal yang ya istilahnya Hawa ini dimanfaatkan untuk menyuarakan keinginannya sendiri. Hati-hati jemaat dikasih Tuhan. Kalau kita memperhatikan kisah ini, intinya adalah ketika orang sudah tidak memperhatikan akan perintah Tuhan dan mulai mendengarkan suara-suara lain yang tidak dari Tuhan, suara-suara yang berseberangan dengan firman Tuhan. Kalau kita merespon, hati-hati.
Ya, kita pun bisa jatuh seperti hanya Hawa dan nantinya juga Adam tentunya. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah jelas boleh semua kecuali ada pengecualian tentang pohon pengetahuan tadi, tidak boleh. Namanya manusia semakin tidak boleh semakin penasaran, semakin ingin tahu. Nah, ini hati-hati. Satu kali saya dalam perjalanan ya dari Jogja ya lewat jalur selatan, saya di pinggir jalan ada tulisan jangan tengok kanan gitu. Saya gitu. Yang namanya manusia nggak boleh nengok kanan, penasaran apa sih setelah ditengok, oh ternyata rumah makan gitu. Ya itulah si marketingnya ini kreatif nih. Manusia itu orangnya pengen taunya tinggi ya, dilarang malah semakin pengen tahu. Itulah yang terjadi. Ya, banyak larangan-larangan yang diberikan yang justru akhirnya membuat orang semakin ingin tahu. Semakin dilarang, semakin ingin tahu. Dan itu yang berbahaya adalah ketika yang melarang Tuhan. Ya, kalau larangan teman, larangan orang lain masih bisa ditolerir ya. Artinya mungkin bisa jadi karena ada sesuatu yang itu merugikan kita. Tetapi kalau Tuhan jelas, percaya deh ketika Tuhan melarang pasti ada alasannya. Dan larangan-larangan termasuk perintah-perintah Tuhan itu pasti sudah ada sesuatu yang memang kita harus taati. Kalau melanggar itu pasti berbahaya bagi hidup kita. Ya, Tuhan tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan takut, jangan gelisah dan sebagainya. Kalau kita mengikuti perintahnya, maka amanlah hidup kita. Tapi kalau penasaran kenapa sih kok nggak boleh mencuri, kenapa sih nggak boleh misalnya bersaksi dusta, ngapain sih nggak boleh, itu dosa semua ya. Apa yang dilarang Tuhan dan kita langgar maka kita berdosa. Itulah awal mula jatuhnya manusia ketika dia melanggar larangan Tuhan. Karena itu mari kita berhati-hati dalam bersikap, dalam bertindak, selalu perhatikan firman Tuhan, apakah itu larangan atau perintah ya. Kalau harus dilakukan, lakukan. Tapi ketika Tuhan berkata jangan, nggak usah penasaran, oke ini dilarang Tuhan, hindari ya, supaya kita tidak terjebak seperti yang dialami Hawa dan akhirnya jatuh dalam dosa. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kembali kami tentang jatuhnya manusia dalam dosa karena keingintahuan dan karena memberi ruang bagi iblis untuk memulai strateginya yang licik menjatuhkan manusia. Tipu dayanya yang membuat akhirnya Hawa jatuh dalam dosa. Bukan hanya Hawa, Adam pun juga ikut juga akhirnya. Kami belajar dari mereka, Adam dan Hawa. Karena membuka peluang, maka mereka bisa jatuh dalam dosa. Karena penasaran akan larangan Tuhan, maka mereka jatuh dosa. Biar kami belajar mendengarkan Engkau. Kami tahu bahwa ketika Engkau melarang, pasti itu hal yang berbahaya dan tidak baik bagi hidup kami. Ketika Engkau memerintahkan kami melakukan sesuatu, maka perintah-Mu itu baik bagi kami. Roh Kudus tolong kami ya Tuhan, jadikan kami pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.